Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Sekarang ini dunia sudah menjadi sangat modern. Walau begitu masih saja ada orang yang mempercayai hal gaib di sekitarnya. Mereka mempercayai hal tersebut dapat membantunya saat menjalani kehidupan sehari-hari. Segala kesulitan akan menghilang dan semua kenikmatan di dunia akan dirasakan. Bahkan tidak sedikit juga yang menggunakan ilmu hitam untuk membunuh orang yang tidak disukai. Hal tersebut berupa santet atau tumbal. Sungguh perbuatan tersebut termasuk dalam dosa musyrik. Siksaan yang amat pedih akan menimpa umat muslim yang melakukan dosa tersebut. Lalu apakah orang yang mati karena santet dapat dikatakan sebagai mati syahid? Dan apa saja hukuman untuk orang-orang yang berbuat musyrik? Tonton video ini sampai akhir ya, agar kamu dapat memahami secara utuh dan tidak tersesat. Berikut wafat karena santet atau tumbal, apakah termasuk mati syahid? Versi dari Magenta Islam. Apakah mati karena santet termasuk dalam mati syahid? Ilmu hitam seperti santet, pelet, atau pesugihan masih banyak digunakan di Indonesia ini. Tidak sedikit orang-orang percaya ilmu gaib tersebut dapat memudahkan semua urusan yang ada di dunia. Mereka telah buta hati dan melupakan bahwa Allah Ta'ala adalah maha segalanya. Santet sahabat beriman merupakan ilmu hitam yang dapat membuat orang lain mati karenanya. Hal tersebut sudah banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia. Dengan adanya ilmu tersebut, orang yang mempunyai benci atau dendam terhadap orang lain bisa menggunakan jasa dukun untuk mengirimkan ilmu hitam yang mematikan tersebut. Jika ilmu tersebut terkena kepada orang yang dituju, tidak sedikit dari mereka yang akan mati. Lalu orang yang mati karena terkena ilmu santet ini bisa dibilang mati dalam keadaan syahid. Hal tersebut dijelaskan oleh Ustadz Abdul Somad dalam ceramahnya. Orang-orang yang meninggal karena santet matinya mati syahid. Ada seorang ulama di Riau ini disantet, kena busung, perutnya berisi air. Sudah dikeluarkan, ada lagi dan akhirnya meninggal dunia. Ketika setelah meninggal entah bagaimana ceritanya, kuburan ini mesti dipindah. Begitu digali mayatnya masih utuh. Allah yang menunjukkan tentang ayat, jangan kau sangka orang yang mati disabilillah itu mati, mereka hidup. Para korban yang terkena ilmu santet sahabat beriman merupakan orang yang terzolimi. Jika hal tersebut menimpa kita, maka teruslah berdoa dan mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Karena dengan pertolongannya, kita bisa melewati segala hal yang sulit di dunia ini. Selain itu tidak ada yang lebih kuat daripada Allah Ta'ala. Ilmu hitam akan takluk dengan kebesaran Allah Ta'ala. Bagaimana sahabat beriman? Sudah pahamkah kalian? Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Apa saja ciri-ciri orang mati syahid? Banyak orang yang ingin mendapatkan kematian secara syahid. Bahkan banyak dari umat muslim yang mengira untuk mendapatkan mati syahid dengan cara berjihad membela agama Allah di medan perang sana. Padahal untuk mati secara syahid tidak hanya dengan cara itu saja. Dalam sebuah hadis dijelaskan, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Suhail, dari ayahnya dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apa yang dimaksud orang yang mati syahid di antara kalian? Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, orang yang mati terbunuh karena berjuang di jalan Allah itulah orang yang mati syahid. Beliau bersabda, kalau begitu sedikit sekali jumlah umatku yang mati syahid. Para sahabat berkata, lantas siapakah mereka wahai Rasulullah? Beliau bersabda, barang siapa terbunuh di jalan Allah maka dialah syahid. Dan siapa yang mati di jalan Allah juga syahid. Siapa yang mati karena suatu wabah penyakit juga syahid. Siapa yang mati karena sakit perut juga syahid. Ibnu Miksam berkata, saya bersaksi atas bapakmu mengenai hadis ini. Beliau juga berkata orang yang meninggal karena tenggelam juga syahid. Hadis riwayat Muslim.
Sesungguhnya banyak cara untuk mendapatkan kematian yang syahid sahabat beriman. Semuanya tidak hanya tentang mengangkat senjata dan perang. Jika kita mati dalam menuntut ilmu atau mencari nafkah untuk keluarga pun masuk ke dalam orang yang mati dengan syahid. Bela agama Allah Ta'ala tidak hanya dengan berperang saja, tapi dengan mempelajarinya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Apa saja keutamaan orang yang mati syahid? Bagi setiap umat muslim yang mati dalam keadaan syahid akan mendapatkan tempat terindah di akhirat nanti. Tidak akan ada yang mampu menandingi kenikmatan yang didapat orang-orang yang mati di jalan Allah Ta'ala. Seseorang yang mati dalam keadaan syahid akan mendapatkan keutamaan dari Allah Ta'ala. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Rasulullah SAW bersabda, orang yang mati syahid di sisi Allah mempunyai 6 keutamaan. Dosanya akan diampuni sejak awal kematiannya, diperlihatkan tempat duduknya di surga, dijaga dari siksa kubur, diberi keamanan dari ketakutan yang besar saat dibangkitkan dari kubur, diberi mahkota kemuliaan yang satu permata darinya lebih baik dari dunia seisinya, dinikahkan dengan 72 bidadari, dan diberi hak untuk memberi syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Dari hadis tadi kita pun mengetahui betapa istimewanya umat yang meninggal dalam keadaan syahid. Di akhirat nanti mereka akan masuk ke dalam surga yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Semoga kita bisa menjadi salah satu umat yang mati dalam keadaan syahid pula. Musyrik dilarang dalam Islam. Musyrik sahabat beriman adalah perbuatan menyekutukan Allah Ta'ala. Mereka memohon pertolongan kepada makhluk lain dan percayai bahwa mereka mempunyai kekuatan yang lebih besar dari Allah Ta'ala. Hal ini sungguh perbuatan dosa yang sangat dilarang dalam ajaran Islam. Saat hidup di dunia ini, kita sebagai manusia pasti mendapatkan cobaan yang sangat banyaknya. Hal ini pun diberikan oleh Allah Ta'ala untuk menguji tingkat keamanan para hambanya dan membentuk kepribadian yang kuat. Namun banyak orang yang mengambil jalan pintas untuk mengatasi hal tersebut dengan berbuat musyrik seperti pesugihan, minta tolong dukun dan masih banyak lainnya. Hal tersebut sangat dilarang dalam agama, seperti yang diterangkan dalam Al-Quran. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Oleh karena itu, marilah kita menjauhi perbuatan tersebut agar terhindar dari neraka. Musyrik dosa yang tidak diampuni. Setan dan iblis sahabat beriman akan selalu menggoda umat manusia untuk melakukan perbuatan dosa. Salah satunya adalah dosa musyrik. Jika seorang muslim melakukan dosa musyrik, maka dosa tersebut tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Hal ini pun diterangkan dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik atau mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala-berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Quran Surat An-Nisa ayat 116 sampai 117. Seorang umat muslim yang melakukan perbuatan dosa musyrik maka tidak akan masuk ke dalam surga. Mereka akan kekal disiksa di dalam api neraka. Oleh karena itu, jauhi diri kita dari perbuatan musyrik. Jika mengalami kesusahan, teruslah berdoa kepada Allah Ta'ala dan berserah diri kepadanya. Bagaimana sahabat beriman? Sudah pahamkah kalian?
Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.